Perundungan atau bullying masih menjadi permasalahan pelik yang dihadapi, utamanya di lingkup pendidikan. Menyadari urgensi tersebut, pemerintah Kota Kediri sudah sejak lama menanggapi kasus perundungan hingga kekerasan seksual secara serius. Salah satunya dengan melakukan tindakan-tindakan preventif bullying dan kejahatan seksual. Seperti halnya yang dilakukan di Universitas Islam Tribakti atau UIT Lirboyo Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Dinas Pendidikan turut ambil peran dalam menyosialisasikan aksi anti perundungan melalui kegiatan seminar perlindungan anak dengan tema dunia pendidikan yang terbebas dari perundungan dan kejahatan seksual. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memerangi bullying dan kekerasan seksual utamanya di lingkup pendidikan. Sekolah, madrasah, dan tempat pendidikan lainnya adalah sarana untuk belajar ilmu hingga akhlak. Tentu akan sangat disayangkan jika ada kasus perundungan atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkup pendidikan. Untuk itu, kami pemerintah Kota Kediri tidak tinggal diam dan menaruh konsen penuh terhadap penanganan kasus bullying ini. Saat ini pihaknya telah melakukan sejumlah tindakan preventif guna mengantisipasi terjadinya bullying dan kejahatan seksual. Saya ucapkan terima kasih. Tanpa kebersamaan maka acara ini tidak akan atau tidak bisa terselenggara, dan kita kasih aplaus untuk diri kita. Sekali lagi kami mohon maaf, dan harapan kami adalah kegiatan ini akan membawa istilahnya perubahan terutama perilaku ya, untuk kita semua bagaimana melindungi anak dari kejahatan seksual maupun dari perundungan. Mungkin itu atas nama pimpinan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ulas sedikit ya. Seminar perlindungan anak, dunia pendidikan yang terbebas. Kenapa kemudian saat ini banyak anak SD, anak SMP sesama teman saling melakukan tindak kekerasan? Karena guru sudah diputus fungsinya sebagai pendidik. Karena guru sudah diputus fungsinya sebagai pendidik oleh siapa? Oleh negara. Itu siapa dalam hal ini? Menteri. Tanpa Nadiem Makarim. Iya. Ya, ini sekarang udah juga. Sebab istri saya juga guru. Saya juga punya lembaga pendidikan. Kapan itu terjadi? Di saat satu jam istirahat, yang kedua pulang sekolah. Setelah sekolah SMP sudah dihadang oleh SMP 28 tawuran.
ditunggu oleh anak SMP 28 per tahun. Seminar perlindungan anak dengan tema dunia pendidikan yang terbebas dari perlindungan anak dan kejahatan seksual saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu teman-teman sekalian. Langsung saja dalam seminar kali ini akan dipandu atau diakomodir oleh moderator kita, yaitu Mbak atau Ibu ya? Mbak Dwita Nurlita SPD. Kepadanya disilakan. Selain dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, saat ini di setiap satuan pendidikan di bawah naungan pemerintah Kota Kediri telah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan atau TP2KSP. Nanti pada masa orientasi sekolah atau MPLS sebelum tahun ajaran baru, peserta didik juga akan mendapatkan edukasi tentang aksi bullying dan kejahatan seksual, serta akibat dan konsekuensi yang akan didapatkan jika perilaku tercela tersebut dilakukan. Di samping itu, kita juga mengajak mahasiswa di Kota Kediri ini untuk turut aktif dalam memerangi kasus bullying dan kejahatan seksual. Sebab perundungan ini bisa terjadi di mana saja tanpa mengenal gender dan usia. Biasa saja, tapi nanti kalau sudah keluar di masyarakat, saya tidak. Padahal saya biasa-biasa. Saya soalnya saya masih tidak jadi keluarga juga. Alhamdulillah. Terus intinya kalau kita melihat, menyaksikan, termasuk ini yang saya sampaikan kepada TPPKS, tim pencegahan dan penanggulangan atau penanganan tindak kekerasan. Kalau ada tindak kekerasan atau laporan dari korban, paling tidak kita menempatkan sebagai teman korban misalnya. Kita dengar apa keluarnya. Sebenarnya ya mendengar itu lebih sulit mendengar. Coba kalau kalian ngobrol dengan teman-teman, itu bicaranya terus rebutan yang bicara, yang dengar bicara. Terus kemudian dititeni foto bahasa Indonesia. Itu ada. Saat kalian bicara dengan teman kalian, itu teman kalian itu menyebut kata saya berapa kali. Ini kok saudaraku, terus kuku dan lain-lain. Itu berapa kali? Pasti banyak kuku saat sebuah. Itu kalau bicara, tapi mendengar itu sulit, mendengar itu sulit. Dan biasanya orang tua sukses, teman sukses, guru sukses itu adalah orang tua, teman atau guru yang bisa mendengar. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah bullying kekerasan, yang pertama kita dengar dari aduan itu, kita dengar dari korbannya, terus kemudian paling tidak beri dukungan, bagaimana bukan beri dukungan. Misalkan ada orang, saya kemarin apa begini, kena tendangan dari teman, kayaknya loh, beri dukungan. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa diselesaikan, laporkan. Laporkan video. Kadang kita takut melaporkan, padahal itu buatan undang-undang yang memberi perlindungan kita. Saya sebut saja, saya nggak tahu juga, tapi saya sebutkan. KUHP pasal 170 itu tentang penganiayaan. Kemudian kalau maksud kami yang saya buat adalah bagian dari bullying. Kemudian KUHP pasal 205 itu masalah penggunaan ringan. Penggunaan ringan itu masuk pasal KUHP. Itu yang terpenting adalah dua kata kunci ini, nanti tinggalkan. Satu, peduli, yang kedua, tidak peduli. Jadi kalau melihat pelecehan
segera bisa, kalau kita bisa menangani, kalau enggak laporan kepada yang bisa menangani. Dan kemudian teladan, teman-teman itu dari pondok, kemudian dari kampus, inteleknya itu sudah terlihat, paling tidak bisa menyesuaikan tindakan dengan kualitas. Itu yang kami katakan. Dan kami juga mohon maaf kalau benar-benar yang disebutkan tadi masih banyak kasus bullying, tapi kami tetap juga tentunya tidak berhenti untuk berusaha mengurangi, bahkan kalau menghabiskan seperti apa tidak mungkin, tapi paling tidak mengurangi seperti yang dikatakan Ananda tadi. Selanjutnya narasumber yang Lebih lanjut, dalam kegiatan yang terlaksana hasil dari kerjasama pemerintah kota ini, YLP Adab Universitas Islam Tribakti ini turut menghadirkan narasumber profesional di bidangnya, yakni Ibnu Qoyim dari Dinas Pendidikan Kota Kediri, Maria Febriana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Kediri, dan Betty Melia Rahma Hidayati, psikolog serta dosen dari Universitas Islam Tribakti. Ada perbuatan cabul, ada penyiksaan, ada pelecehan non fisik, ya itu persetubuhan, bentuk-bentuk pelecehan seksual. Nah, main ciuman. Biasanya kan kalau cowok itu sweet, nah, bahasa tubuh yang dirasa melecehkan, mengomentari, pokoknya itu seksual ya, menggoda dengan ungkapan meraba-raba, itu juga bisa meraba-raba dan jadi di bagian tubuh yang tidak semestinya ya. Bisa dibaca lengkap ya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, budaya patriarki, ketidakadilan gender, pelaku merasa memiliki kekuasaan atau mempunyai jabatan di lingkungan kerjanya, bos sama pegawainya, karyawannya, pendidik sama anak didiknya, dan yang paling parah adalah ini perkara yang pegang ayah ini dengan kualitas hidup yang rendah, entah tingkat pendidikannya atau kemiskinan dan pola asuh yang salah. Tayangan media yang tidak mendidik, gangguan psikologis korban mudah ditaklukkan. Pernah menjadi korban atau saksi hawa nafsu dan fantasi seksual dan ketergantungan secara ekonomi. Korban mudah ditaklukkan. Bisa dengan sarana-sarana kekuasaan yang mudah ditaklukkan. Udahlah, nanti kamu kerja dengan saya gaji segini. Tapi ternyata dia harus melayani juga. Boleh ya? Pernah menjadi korban atau saksi. Kebanyakan yang menjadi korban akan menjadi pelaku untuk tidak pidana selanjutnya. Ada dua penyelesaian di luar proses peradilan, namanya keadilan restoratif. Apabila antara kedua belah pihak sudah ada pernyataan dan penggantian memberikan ganti kerugian kepada pihak korban. Jadi lebih kita rasa manusiawi ya. Bagaimana kita memanusiakan manusia, itunya tidak harus memenjarakan. Tapi kalau memang diselesaikan, ini bukan berarti bahwa perkaranya selesai, enggak. Nanti karena ada asas dominus litis jaksa menyelesaikan perkara di luar pengadilan, dan nanti tetap ada nanti ketika ini selesai harus ada ketetapannya yang dibuat bahwa ini sudah selesai, tapi bukan proses hukum, di luar proses hukum ya. Langsung saja untuk pemateri selanjutnya atau narasumber selanjutnya ini. Jadi semisal dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan keluh kesahnya dalam kasus kekerasan ini, mungkin beliau menjadi jawaban. Langsung saja kepada beliau dipersilakan. Seminar perlindungan anak itu tadi temanya luar biasa, ya. Dunia pendidikan yang terbebas dari perundungan dan kejahatan seksual. Kalau di awal tadi ada orasi, itu teman-teman kobong enggak? Enggak.
mahasiswanya kurang ini berarti ya? Oh enggak, karena kita di lingkungan pondok ya. Alhamdulillah. Jangan kira kalau kita tidak beringas di luar, bukan berarti kalau kita nggak bisa untuk action. Faktanya beliau masih hidup ya, ini saksi hidup ya. Beliau S1-nya katanya loh ya, ini hanya menyuplai omongan ya. Ya sempat tidur juga di kelas. Tapi faktanya setelah jadi orang, ya ternyata sangat luar biasa. Saya senang sekali Bapak, terima kasih ceritanya karena membuat saya merasa teman-teman ini harus tahu bahwa Tribakti ini bukan sekedar kampus swasta biasa. Teman-teman itu luar biasa. Oke, coba merem sebentar. Diingat-ingat beberapa kejadian sebelumnya atau yang lalu. Pernahkah kita ada dalam kondisi yang saya ceritakan tadi? Pernah? Kalian sebagai pelaku atau korban? Ini disut ya, kalian mengaku. Bagaimana belum kalau ada pengakuan belum? Jujur ya, alhamdulillah. Namun teman-teman semua, ada beberapa peran yang harus kita ketahui di dalam proses ataupun perilaku bullying ini. Layarnya juga Mbak. Yang pertama adalah pembuli itu sendiri. Ya, yang tadi teman-teman sudah mengakui ya. Kalau sudah mengakui, sudah tahu harusnya apa? Tobat. Bertaubat. Bertaubat itu artinya teman-teman sudah mengakui bahwa salah. Teman-teman dengan sadar diri berusaha untuk stop, tidak begitu lagi. Dan pastikan minta maaf sama korban. Atau jangan-jangan lupa saking banyaknya korban kalian. Iya. Istighfar. Oke. Berikutnya adalah korban. Kalau yang pertama adalah pembuli atau pelaku, yang kedua adalah korban. Teman-teman pernah diguyoni temannya ketawa gembira? Pernah? Teman-teman pernah? Temannya ketawa setelah kita datang, hai, tiba-tiba diam. Oh, kok so asik? Bukan karena kalian yang ini ya? Udah? Ayo, pernah nggak begitu? Dan yang ketiga adalah dia sebagai korban, namun juga sebagai pelaku. Siapa yang merasa pernah jadi pelaku dan pernah jadi korban? Semua. Atau dalam satu waktu, dalam satu kejadian, ya dia korban, ya dia pelaku. Oke. Namun ternyata tidak hanya korban dan pelaku. Bahkan orang yang bukan korban dan bukan pelaku itu juga bagian dari proses perundungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang mungkin melihat kejadian itu juga masuk dalam peran. Jadi dia juga berperan. Maka tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya bahwa ketika kita tahu, ketika kita melihat, bukan berarti kita tidak terlibat. Kita harus terlibat. Walaupun sekedar tadi disampaikan lebih banyak mendengar, atau ketika kita merasa tidak mampu kita laporkan, gitu ya. Karena kita yang walaupun bukan korban ataupun bukan tersangka, ternyata kita adalah bagian dari perlindungan itu sendiri. Paham maksud saya? Oke, kalau kalian tadi sudah menyatakan pernah melihat bahkan pernah mengalami, kira-kira setelah ada seminar ini apakah ada perubahan? Untuk perubahan yang lebih baik, untuk hilangnya perundungan dan kejahatan seksual, Al-Fatihah.
Bagi yang non muslim bisa sesuai dengan ajaran masing-masing. Kenapa harus doa? Karena kadang pikiran kita sudah mentok. Aturan itu sudah gak merah-merah, gitu kan? Aturan itu sudah dibuat, gitu ya. Dan tenaga kita juga sudah sangat luar biasa untuk melakukan pencegahan ini. Sampai ngos-ngosan ibaratnya. Maka hanya kekuatan doa yang bisa kita andalkan. Jadi tolonglah, yuk tobat yuk. Stop itu dari diri kita sendiri ya. Selanjutnya, oh iya, saya jadi ingat. Tahun 2023 ada skripsi dari mahasiswa psikologi Trisakti dengan judul catcalling. Catcalling. Ada yang tahu? Pertanyaan saya cewek-cewek, kalau kalian bilang, coba dulu kok. Kan cewek coba, ketika kalian disapa, cantik, rasanya gimana? Sebentar, poin kedua, saat disapa cantik, teman-teman lagi pakai baju merah. Kira-kira next time pengen pakai baju merah lagi enggak? Jadi hasil penelitian kakak tingkat kalian, saya baca ya karena saya nggak hafal ya, bahwa catcalling di Trisakti di kampus kita itu kategori tinggi. Kategori tinggi. Namun itu bukan penelitian kuantitatif ya, jadi penelitiannya kualitatif. Namun secara umum dia menyatakan bahwa catcalling di Trisakti itu tinggi. Dan perilaku catcalling itu tidak disadari. Yang cowok merasa bahwa itu memuji, yang cewek kadang merasa itu dipuji. Padahal dilecehkan, Mbak. Ya. Dari hasil wawancaranya, ketika saat catcalling terjadi dia pakai baju merah, itu next dia kepengen lagi pakai baju merah lagi. Biar disebut cantik. Mungkin nanti dari FPM ya, ini bisa mengajukan gitu ya, mengajukan ke pihak kampus untuk didirikan atau disupport yang namanya lembaga khusus yang menangani ini sebisa. Karena memang tidak bisa kita pungkiri. Tadi saya sampaikan ya ada hasil skripsi yang menyatakan begitu, dan saya sendiri pernah jadi korban bawah. Jadi ada mahasiswa yang WA saya, itu macam-macam WA-nya. Mungkin dia nggak tahu bahwa saya dosen. Karena KKN ya, dia dari grup KKN. Saya lihat tuh kita satu grup di grup KKN. Kan kalau KKN kan satu ini ya, satu apa? Kelompok, satu kampus ya. Jadi beda-beda jurusan. Dulu awal-awal sekarang sudah nggak ada, orangnya juga sudah nggak ada. Yang kita saling gitu ya. Karena pertanyaan hanya untuk Ibu Jasa ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, dari kedua narasumber juga nggak apa-apa. Terkait menindaklanjuti dari Mas siapa tadi ya? Ya, itu kan medsos ini luas banget cakupannya kan. Jika berkata dengan netizen yang punya mulut-mulut yang bisa dibilang jahat ya Bu, itu bagaimana? Karena secara tidak langsung tuh kita juga sebagai pelaku kan, bagaimana cara kita untuk membentengi diri sendiri biar supaya tidak mengikuti hal tersebut gitu loh. Tidak ikut-ikutan judi, tapi itu enak. Terima kasih. Bullying yang sampai sekarang yang parah, yang dilakukan yang parah, yang bahkan sesuatu yang jauh namanya bullying, karena akhirnya dia kalau bullying yang masih bisa ditoleransi biasanya diselesaikan di lingkungan, entah itu di sekolah SD, sekolah SMP ya, bahwa nggak bisa dilapori kalau anak-anak itu masih di bawah umur 8 tahun, nggak bisa Pak, jadi proses hukum ada batasan umurnya.
tidak harus diselesaikan secara proses hukum. Itu ada di undang-undangnya sistem peradilan pidana. Nanti belajar ya, tidak apa-apa. Ilmu psikologi itu nggak harus dipelajari oleh teman-teman psikologi, tidak harus. Justru ilmu psikologi itu harus dipelajari oleh semuanya yang hidup. Pokoknya kalian manusia belajar psikologi. Ya, itu penting, tidak apa-apa. Jadi kita sebagai teman, apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi saya sampaikan ada 3 hal ya, faktor ya, yaitu diri, keluarga, dan lingkungan. Maka diri ini silahkan, kalau kita adalah orang yang diceritakan, kadang begitu ya, bilangnya temannya pada dua sendiri gitu kan, nggak apa sih. Jadi silahkan kita bentengi diri kita, perbaiki diri. Kalau dalam ilmu Stephen, pernah dengar Stephen? Stephen itu konsep tesi di jari, kan? Jadi untuk mengetahui personal genetik bawaan dari lahir dari sidik jari. Kalau dia itu ada yang namanya kenaikan matra terendah itu dengan nambah pengetahuan, lalu matra berikutnya intinya membuat individu menjadi orang yang bisa benar-benar hidup ala aku bukan, hidup sesuai dengan aku saja. Supaya mahasiswa paham apa itu bullying, apa itu pelecehan seksual, bagaimana pencegahannya, bagaimana mengatasinya. Pak, mungkin antusias mahasiswa ini kan jumlahnya sangat luar biasa banyak, Pak. Ya, alhamdulillah, saya juga nggak menduga satu ruangan penuh. Alhamdulillah, mereka sangat antusias. Ini kita 2024 ini sudah membentuk TPP KSP mulai dari tingkat kita sampai semua sekolah di bawah dinas pendidikan, mulai TK, SD, SMP itu semua punya TPP KSP, tim penanganan dan pencegahan tindak kekerasan di sekolah semacam itu. Tinggal mengaplikasikan. Sekecil apapun kita anggap serius, kita tidak boleh yang namanya itu bullying. Meskipun kita tidak bisa memberantas secara habis, paling tidak mengurangi. Ya, harapannya kita di sini mengadakan kegiatan semacam ini untuk menyebarluaskan edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak, terutama tentang pencegahan bullying gitu tadi, sehingga teman-teman mahasiswa ini nanti tentunya bisa berkolaborasi dengan kita untuk menebarkan benih-benih kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kediri. Tim Liputan